dengan tubuhmu. Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang pemuda. Dia hendak menguji kebijaksanaan dari Aristoteles, di mana Aristoteles ini terkenal sebagai seorang filsuf Yunani. Dan dia ingin mengetahui apakah benar sebagai seorang yang bijaksana, Aristoteles ini dapat mengambil keputusan yang tepat. Dia mengambil seekor burung, kemudian dia menggenggam, dan dia akan menyembunyikan burung itu di balik tubuhnya, dan dia akan menanyakan kepada Aristoteles, apakah burung itu hidup atau mati. Katakanlah tebak-tebakan, saudara-saudara. Dalam pikirnya, kalau Aristoteles menjawab burung itu hidup, maka dia akan meremasnya supaya mati. Tetapi jika Aristoteles mengatakan burung itu mati, maka dia akan melepaskan dari genggamannya dan burung itu hidup. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berhadapan langsung dengan Aristoteles? Yang dijawab oleh Aristoteles jauh dari ekspektasinya. Aristoteles menjawab, anak muda, burung itu akan hidup jika engkau menghendakinya untuk hidup, dan burung itu akan mati jika engkau menghendaki dia mati. Apa maksud dari ilustrasi ini? Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa hidup ini dipenuhi dengan pilihan. Hidup ini adalah sebuah kehendak bebas untuk kita diberikan keleluasaan melakukan apapun yang kita inginkan, melakukan apapun yang kita mau. Tidak ada orang yang dapat melarangnya. Tetapi ingat, di balik pilihan-pilihan hidup yang kita ambil, ada konsekuensi yang harus kita terima. Dan kita berdasarkan pada firman Tuhan bahwa orang yang memilih untuk hidup dalam keselamatan, maka dia akan menikmati berkat. Sedangkan orang yang memilih hidup dalam dosa, maka dia akan menikmati kebinasaan dan hukuman yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kepada kita diserahkan tanggung jawab. Kita diberikan apa yang disebut free will, kehendak bebas. Apa yang mau saudara-saudara pilih? Apa yang mau saudara-saudara putuskan? Hal apa yang mau saudara-saudara nyatakan di dalam hidupmu sebagai umat yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Ada orang yang mengatakan, ya hidup gue suka-suka gue dong. Kan kita tidak minta makan dari koni, kita makan dari kita usaha sendiri, kita hidup dari kita nasi yang kita perjuangkan sendiri. Jadi apa-apa yang kita suka memiliki, ya terserah gue dong. Apakah itu ungkapan orang Kristen? Tentu saja tidak. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan memang benar bahwa ketika dan sejak awal mula Allah menciptakan dunia ini, kita ingat mereka telah dianugerahkan segala berkat, kepadamu diberikan segala kuasa. Tapi di balik semua itu, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih. Tapi pada akhirnya pun pilihan yang mereka ambil adalah jatuh dalam dosa. Sehingga mereka tergoda, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang telah dilarang oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Saya percaya kita semua diberikan hikmat, kita diberikan kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan Roh Kudus ada pada saya dan saudara-saudara. Roh Kudus telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Dan di dalam tubuh kita ini
disebut oleh firman Tuhan adalah bait Allah. Bait Allah berarti rumah Tuhan. Berarti orang tubuh ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita jaga supaya tidak sakit, sesuatu yang kita rawat supaya sehat bugar, supaya baik, supaya aman-aman. Tetapi di dalam tubuh kita ini ada roh Allah yang mendiaminya. Apakah kita telah menjaga, kita telah menghargai, bahwa kita melihat bahwa sebagai bait Allah sifatnya kudus, sifatnya suci, dan kita tidak akan mencemarinya dengan perilaku-perilaku atau perbuatan dosa. Saudara-saudara, tentu ketika Paulus memberikan nasihat terhadap percabulan, ada konteks yang melatar belakanginya. Bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Korintus? Dikatakan Korintus ini adalah suatu kota pelabuhan yang letaknya sangat strategis. Pusat perekonomian ada di situ, pusat kehidupan ada di situ, mobilitas masyarakat yang tinggi, keadaan sosial yang luar biasa. Tapi juga di Korintus terjadi penyembahan berhala yang luar biasa. Bahkan dikatakan ada sebuah kuil yang dibangun untuk menyembah Dewi Aphrodite. Dan di kuil itu ada 1.000 orang imam-imam perempuan. Tetapi sesungguhnya mereka bukan imam, melainkan mereka adalah pelacur. Dan dalam praktek penyembahan mereka, ketika mereka ingin melihat supaya kota Korintus itu mengalami kemajuan, supaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang besar, maka dikatakan mereka akan melakukan pesta seks di atas gunung yang disebut Gunung Akropolis. Mereka dapat melakukan percabulan, mereka dapat melakukan persinahan dengan siapapun yang ada di tempat itu. Sehingga mereka percaya bahwa ketika di dalamnya mereka dapat melakukan apapun, kegiatan seks dengan sebebas-bebasnya, maka Dewi Aphrodite akan senang. Dan ini saudara-saudara menjadi satu praktek real. Bahkan Paulus menemukan ada gereja, ada orang yang telah percaya kepada Yesus. Mereka juga melakukan praktek-praktek tersebut. Bahkan korban-korban yang diberikan sebagai penyembahan kepada berhala lewat persembahan makanan, maka mereka pun memakannya. Sebab anggapan mereka bahwa itu hanya makanan saja, tidak ada bedanya dengan makanan-makanan yang lainnya. Oleh karena itu dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan pada ayat yang ke-13, bagaimana Paulus mengkritisi bahwa makanan dan perut kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Dan ini menggambarkan bagaimana degradasi moral, bagaimana tingkat imoralitas orang percaya yang sungguh-sungguh mendatangkan kekejian di mata Tuhan. Sehingga sekali lagi diperhadapkan pada sebuah pilihan. Apakah orang percaya mau menjaga kekudusan hidup, mau hidup berkenan kepada Tuhan, atau mencemarkan diri dengan berbagai godaan nafsu sesaat yang pada akhirnya akan membinasakan. Saudara-saudara, memang ketika kita berbicara mengenai hal ini, dikatakan ini adalah satu dosa. Apakah itu percabulan, persinahan, immoralitas, dan penyimpangan-penyimpangan seksualitas. Ini adalah dosa yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan jika dibiarkan, maka ini akan mendatangkan penderitaan
ini akan mendatangkan kesengsaraan, ini akan mendatangkan penghukuman. Dan firman Tuhan secara gamblang, secara jelas menegur kita, mengingatkan kita. Ketika orang melakukan percabulan itu berarti dia mengikatkan dirinya sehingga akan membuat dia kecanduan terhadap dosa seksual yang timbul dari dalam hati. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan bermain-main dengan api supaya tidak terbakar. Jadi kita menjaga kekudusan hati kita, karena orang bayangkan orang tubuh ini adalah Allah. Kalau di dalam roh, di dalam tubuh ini, misalnya dalam satu rumah suami istri, kemudian setiap hari bertengkar, setiap hari berkelahi, tidak pernah akur, tidak ada kedamaian, maka apa yang terjadi? Anak-anak akan disebut anak-anak yang tidak bahagia. Mereka akan cari tempat-tempat lain. Mereka akan katakan lebih baik keluar dari rumah, karena dalam pertemuan yang ada ketenangan dan damai sejahtera. Mereka akan menciptakan satu lingkungan yang dapat menerima mereka, dari mana mereka merasa aman dan nyaman. Dan itu kira-kira gambaran ketika kedagingan kita dan roh yang ada di dalam diri kita berperang. Dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21, perbuatan daging itu yang disebut percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percelilaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sehingga pasti saya yakin tidak ada roh di dalam dirinya. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah keinginan-keinginan duniawi yang membinasakan, yang tidak menyelamatkan. Sedangkan orang yang memilih untuk hidup di dalam roh, maka dia tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh berbagai rupa-rupa dosa yang akan mencemarkan. Dia akan menjaga kekudusan hidupnya karena roh Allah ada di dalam dirinya. Dikatakan juga ada yang disebut dengan dosa persinahan, suatu hal yang menjadi tren karena Indonesia di negara Asia adalah negara yang menduduki peringkat kedua yang melakukan tindakan persinahan tertinggi di Asia. Ini menjadi suatu warning, saudara-saudara. Indonesia di dalamnya ada gereja, di dalamnya ada umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Jangan kita biarkan dosa percabulan, dosa persinahan, penyimpangan seksual, LGBT, imoralitas sebagai suatu hal yang biasa. Di Thailand telah disahkan undang-undang yang mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis itu sah menurut hukum. Apakah kemudian itu tidak disebut sebagai persinahan? Tidak dianggap sebagai satu imoralitas karena bertentangan dengan kodrat ketika Tuhan telah menciptakan manusia. Bahkan saudara-saudara mungkin kita pernah ingat ada berita yang pernah viral tentang seorang ibu, seorang perempuan yang memiliki usaha rental PlayStation, dan kemudian anak-anak muda yang menyewa PlayStation di tempatnya dengan sengaja dipertontonkan video pornografi untuk merangsang mereka, dan kepada anak-anak muda ini dijadikan sebagai korban tindakan percabulan oleh ibu ini, oleh perempuan ini. Karena ada penyimpangan seksual yang terjadi di tengah maraknya perkembangan teknologi, hal-hal yang berbau pornografi aksesnya sangat mudah dilakukan. Ketika itu muncul dalam iklan, bahkan lebih parahnya lagi muncul dalam game. Orang tua tidak menyadari, orang tua memberikan keleluasaan, biar dia kok ada aman-aman, ada bermain game. Padahal isu tentang
untuk ada dalam kebinasaan. Karena dosa seksualitas itu seperti candu, seperti orang yang kemudian sudah terjerat dengan rokok atau narkoba, dia akan terikat, dia akan memiliki kecanduan sehingga sulit terlepas dari semua itu. Sekali dia melihat, dia akan terus-menerus melakukannya lagi karena merasa ketagihan, karena dia mendapatkan kepuasan dari hal-hal itu. Dan firman Tuhan mengatakan itu tidak boleh dibenarkan. Ketika itu dimasukkan dalam konten-konten lewat game, kemudian kita orang tua tidak peduli, tidak memperhatikan, ada gambar-gambar tertentu, ada tindakan-tindakan tertentu, ternyata ini sudah disusupi. Bahkan dalam di dunia ini ada yang mungkin orang kenal dengan istilah Marvel, ya, produksi industri hiburan, ya, yang membenarkan sesama jenis melakukan satu tindakan-tindakan penyimpangan seksual yang dibenci oleh Tuhan. Orang tonton berarti orang setuju, dan kita biarkan anak-anak kita melihat, berarti kita sementara membiarkan hidup mereka rusak, hancur oleh tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Gereja harus berani menyuarakan hal ini, saudara-saudara. Karena firman Tuhan menghendaki Tuhan menjaga kemurnian hidup, menjaga kekudusan hidup, tidak melakukan dosa, free sex. Kita menjaga hidup kita. Karena sekarang dia mau bilang, kalau anak perempuan mesti jaga sama dia telur, langsung kamu sadiki, retak, gampang mempica. Kurang sama, itu anak perempuan dan anak laki-laki. Orang-orang yang ada di luar sana dengan segala dikatakan predator, bahkan dalam tesis saya mengangkat tentang bagaimana penyimpangan seksual yang terjadi dalam keluarga Daud, bahwa kakak beradik Amnon dan Tamar, yang walaupun mereka kakak beradik beda ibu, tetapi Amnon sebagai seorang kakak yang seharusnya melindungi adik tirinya Tamar, justru memperkosa adiknya sendiri. Itu yang saya tulis dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Tentang bagaimana satu keluarga Daud, keluarga yang daripadanya Yesus Kristus hadir, ternyata ada satu noda, ada satu celah, ada satu titik di mana mereka mengalami kejatuhan. Sehingga kalau kita baca dalam 2 Samuel 12, ada penghukuman yang Tuhan berikan. Karena itu berawal dari Daud yang melakukan dosa perzinahan. Saudara ingat ketika dia melihat Batsyeba sebagai istri dari Uriah, panglima tentara perangnya, dia tidak berpikir sekali ke Batsyeba, sehingga dia tempatkan Uriah di barisan depan dalam perang Israel melawan musuhnya. Supaya apa? Supaya ibu Uriah mati lebih dulu. Dan memang benar, settingannya Daud berhasil. Ketika Uriah mati, maka dia kemudian menjadikan Batsyeba sebagai istrinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan menjadi satu kekejian. Tuhan memberikan penghukuman, anak pertama mereka meninggal. Anak pertama mereka meninggal, tetapi kemudian Daud memohon pengampunan Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan, dia menyadari akan segala kesalahannya, sehingga dikatakan lahirlah Salomo. Salomo adalah anak Daud dengan Batsyeba. Ada kesempatan yang Tuhan beri karena hidup dalam pertobatan. Tetapi itu tidak berarti kemudian memutuskan bagaimana penghukuman yang sudah Tuhan nyatakan karena memilih untuk hidup dalam dosa. Tapi juga dalam Alkitab kita belajar ada Yusuf. Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, tolong bayangkan bagaimana ini istri Potifar, ya, yang tak urus, yang mungkin wangi setiap saat, yang begitu cantik. Ketika dia melihat anak muda Yusuf ini yang tubuhnya terurus, yang kuat kekar, nampaknya rupawan, yang gagah sekali, dia berusaha goda-goda ini Yusuf supaya tidur dengan dia. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia menolak semua itu. Bahkan ketika dia dijerat, ketika dia dijebak dengan rupa-rupa cara, bahkan tuduhan bahwa Potifar, istri Potifar mengatakan Yusuf memperkosa kita. Padahal
itu cuma dalih saja supaya Yusuf masuk penjara. Tapi Yusuf dia mampu untuk menjaga kekudusannya. Dia mampu menjaga kekudusan, kesucian sebagai seorang anak Tuhan. Walaupun Tuhan yang tak lihat, walaupun di saat itu Tuhan yang ada, tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu. Maka siapa bilang Tuhan yang tak lihat? Karena biar orang cuma muncul keinginan di dalam pikiran, cuma muncul rencana di dalam hati, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Jadi siapa bilang Tuhan yang tak lihat? Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan secara tegas mengatakan kepada kita pada ayat yang ke-19 dan 20 bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah dan bukanlah milik kita sendiri. Jadi kalau orang tahu orang hidup ini Tuhan punya, mari orang persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi anak-anak muda, bagi generasi-generasi muda, jaga kesucian, jaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Upayakan ketika engkau akan menikah, maka engkau akan menikah, ada itu cadar mau buka, maka itu memang betul-betul tanda bahwa kesucianmu dipersembahkan bagi pasanganmu yang akan menjadi suamimu atau istrimu. Sehingga mereka betul-betul melihat tidak sembarangan orang tua memberikan pengawasan lingkungan tempat di mana mereka ada, maka itu akan menjadikan generasi kita di tengah-tengah dunia yang mengatakan it's okay, tidak apa-apa, jangan apa itu bukan hal yang tabu lagi, melakukan free sex sebelum menikah tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi di mata Tuhan dosa adalah dosa. Bagaimana kita mau memilih untuk mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan? Karena kita mau bahwa hidup kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun kita pernah melakukan pelanggaran, kita pernah melakukan dosa, datang pada Yesus. Para percaya Dia mengampuni setiap kesalahan kita, dan jangan biarkan diri kita diperbudak oleh berbagai rupa-rupa kecemaran yang akan mendatangkan penghukuman. Kalau Tuhan masih kasih nafas, kalau Tuhan masih kasih hidup, berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup dalam pertobatan, untuk kita belajar menghargai bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Biarlah tubuh kita, diri kita, jiwa dan roh ini kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Amin.